Ini bagaimana dari TKN sendiri melihat bahwa tadi barusan dikritik juga soal strategi komunikasi yang dianggapnya kurang pas begitu, kurang pamer lagi sebenarnya. Kurang pamer ya. Iya, yang pasti di sini terima kasih bahwa dikatakan lawan desainnya itu adalah bentuk rasa kecintaan Pak Jokowi untuk suatu kebenaran. Lawan di sini bukan lawan siapapun di depan dilawan diganyang bukan, tapi lebih kepada kita lawan kepada berita bohong, hoax yang saat ini luar biasa ya, menghantam semua pilar-pilar yang ada di bangsa kita, termasuk juga semua generasi itu dibantai oleh tadi berita bohong, ujaran kebencian, dan yang paling dahsyat lagi adalah kita semua tanpa sadari kita pun juga nyaris akan menjadi orang-orang yang di dalam hal tersebut. Nah ini yang kata Pak Jokowi itu kita harus lawan, artinya lawan di sini bukan lawan yang arogan, yang harus gebrak-gebrak meja ataupun podium, bukan ya. Tidak seperti itu. Nah, yang kedua, yang pasti strategi itu yang boleh dikatakan kita sedang mengecoh karena tujuan kami adalah swing voters dan tujuan kami adalah undecided voters tadi. Sehingga ada strategi yang tidak dimainkan di 2014 karena berbeda dengan saat ini secara psikologi maupun secara kita pahami bahwa sosial masyarakat saat ini berbeda dengan 2014. Apalagi kita paham, suka tidak suka, media sosial itu sangat mempengaruhi. Dan yang paling utama, kami tidak mau memainkan yang namanya politik identitas. Karena politik identitas itu sangat, kenapa kami tidak mau? Karena itu akan meracuni negara kita yang nanti seperti sekarang, yang kita mau meminta kepada seluruh termasuk di TKN untuk stop orang-orang yang memang memilih kami ya, TKN 01, tidak ikut-ikutan dalam perang tagar, khilafah maupun versus. Tapi ini artinya bahwa soal hoax ini menjadi perhatian khusus dari tim TKN dibandingkan harus bicara mengenai kinerja yang sudah dilakukan selama ini, begitu? Kinerja beberapa waktu yang lalu sudah kita mainkan, tapi dalam 1 minggu ini, dalam seperti kita lakukan dalam misalnya pemain sepak bola lah, kita dalam adu kompetisi laga sepak bola, ada strategi-strategi di mana injury time kita lakukan sesuatu. Nah ini yang memang kami katakan kami sedang melakukan Injury time tuh H- berapa tuh? Ya, boleh dikatakan antara 7 dan 5 hari. 7 dan 5 hari, oke. Sekarang Mas Vasco sendiri bagaimana? Menilai tadi dikritik juga soal gebrak-gebrak meja, itu bukan menjadi suatu pilihan yang dilakukan strategi. Beliau sebenarnya nggak suka ya gebrak-gebrak meja ya. Bukan begitu Mbak. Makin hari makin dekat-dekat dengan pemilihan umum ini makin terlihat kepanikan dari kelompok sebelah. Jadi memang kita bisa lihat sama-sama, semua mata menyaksikan bahwa setiap kampanye yang dihadiri oleh Pak Prabowo dan Pak Sandi itu pasti bertumpah ruah masyarakat di sana. Bukan hanya tumpah ruah masyarakat, tapi sifat-sifat kegotong royongan itu sudah mulai muncul lagi di rakyat Indonesia. Pada saat kampanye yang biasanya, kampanye itu kan biasa dimobilisir. Ini tidak, justru malah komunitas-komunitas tersebut yang ikut juga malah menyiapkan makanan buat teman-teman yang lain. Ini kan tercipta rasa gotong royong, bukan bicara politik identitas, tapi seperti yang tadi Mbak sampaikan, politik identitas itu kita hindari, tapi yang terpenting adalah terciptanya persatuan Indonesia ini dan rakyat sudah terlihat secara kasat mata, secara jelas terang benderang bahwa rakyat ingin perubahan gitu loh. Nah, dengan ini disadari mendekati hari H tampaknya ya. Jadi semakin semangat melihat hal itu. Semakin semangat karena beberapa pandangan yang kita lihat dari sisi-sisi lain. Tapi nggak bener kalau dibilang panik. Kita confident banget kok gitu. Buktinya pada saat nih misalnya ada informasi seperti ini dibilangnya hoax, padahal yang bilang hoax ini lagi menciptakan hoax sebenarnya kan gitu. Wah, ini penyebar hoax banget ya kan? Lagi nyebar hoax tuh. Nggak boleh gitu. Loh, kita katakan di mana yang dikatakan jelas dong. Di awal Ratna Sarumpait itu adalah BPN. Jelas. Sekarang TKN di mana? Itu nggak bisa. Suka tidak suka, jelas ya kan. Belum lagi kita tahu ibu-ibu yang menggunakan salah satu partai ya, mereka keliling. Luar biasa. Belum lagi ibu-ibu yang mengintimidasi. Yang hoax itu, ya kan? Misalnya pada saat 2014 Pak Jokowi berjanji ini, beda dong. Beda, Mas. Kita punya pasangan bisa saja, ya kan? Waktu pacaran kamu ABCD. Tapi pada saat menikah, lihat mana? Artinya sekarang kamu punya udah saya nggak mau lagi sama kamu, saya nggak mau nikah lagi sama kamu. Kami katakan kami sangkal luar biasa. Karena yang sudah ada
Dari dikatakan sama mas aku yang ganteng ini, gitu kan, Amin, Mas amin. Henry, Mas Henry. Aku mau nyebut Henry yang lain nanti bahaya, gitu ya. Bahwa kami belum mengeluarkan bagaimana sebegitu banyaknya ya poin-poin positif yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi, begitu ya. Okay. Bagaimana kinerja-kinerja yang luar biasa. Contoh utama dari presiden pertama kita hormati Pak Bung Karno sampai hari ini. Siapa presiden yang berani mengeluarkan kartu BPJS? Oke? Siapa memberikan Kartu BPJS sudah zaman SBY ya gimana sih Mbak? loh? Sekarang gini, BPJS yang seperti apa dulu? Inilah ya kan? kadang-kadang hoax-hoax yang diciptakan, jadi akhirnya menciptakan No, hoax sendiri sekarang gitu loh. lihat dong, di zaman era-era mana ada kebaikan dipotong, tapi Pak Jokowi tidak. Demi itu untuk rakyat itu diberikan. Ya, Belum tapi- lagi program-program yang lain yang menciptakan jembatan, yang menciptakan sampai kita Jalan tol. tidak hanya jalan tol ya, tapi juga bandara. Oke. Loh, Saya potong dulu Bandara situ, tapi ya tadi belum dari zaman dijawab dulu kan. ada bandara. Mas Alko belum menjawab tadi soal gebrak-gebrak meja sendiri bentuk apa itu? Ya Strategi gebrak-gebrak meja bukan atau apa? Gini Mas, gebrak-gebrak meja Pak Prabowo ini sebenarnya itu kita terlihat bahwa Pak Prabowo betul-betul semangat ingin membuat perubahan di Indonesia gitu loh. Jadi di sini Pak Prabowo terkesan kalau saya pribadi melihatnya ya terkesan Marah gitu? betul-betul bukan bicara marah. Kondisi negara saat ini nih sudah nggak bisa lagi didiamin gini aja gitu loh. Harus ada perubahan, harus ada pemimpin baru ke depannya. tapi kan kasihan loh, rusak loh podiumnya ya kan? Mendingan meja dirusak daripada negara yang dirusak, Mbak. Loh, yang merusak negara siapa? Yang punya. Loh, kondisi Sekarang gini, negara saat ini sekarang kalau hancur. ditanya, siapa yang punya namanya kuda itu sampai MM-an daripada kuda kayak begitu. Ini bicara kuda lagi Mas. Oh, sekarang gini, dikatakan Pak Prabowo bilang bahwa Coba Mas Andi tengahi dulu kali ya, tengahi dulu. elit-elit politik Iya. di Jakarta Iya. segelintir, termasuk beliau dong kalau segelintir ya kan? Oh iya emang beliau Termasuk elit, memang Termasuk, elit. iya, yang mengambil banyak Tapi keuntungan masalahnya ya kan Pak di Prabowo zamannya adalah elit yang justru Mas merawat Harto ya perhatian kan? terhadap negara ini. Kalau soal yang ambil keuntungan di kubu sini juga banyak. Nggak maksud saya begini, Tapi ini masalah 7 hari komunikasi sisanya nih ya. Oke. Ini sebelum 7 hari kita sudah melihat makin panas saja dari sisi komunikasi, persaingan dan juga saling menyerang. Tapi kalau melihat H-7 ini, apa yang akan kita ekspektasi sebenarnya dengan persaingan yang cukup ketat ini? Nah, ini menarik. Jadi kalau kita cermati, ini saya satu-satu ya. Pak Jokowi dan Pak Prabowo, waktu debat pertama dan kedua, itu menampilkan gaya yang berbeda dengan debat keempat. Betul. Debat pertama dan kedua, Pak Prabowo ramah. Sampai orang-orang bertanya, ini Pak Prabowo lagi pencitraan atau emang aslinya Pak Prabowo ini begini? Pak Jokowi ingin menampilkan ketegasannya kan, walaupun ada beberapa kok Pak Jokowi kayak nyinyir ya, karena nggak biasa ngelihat Pak Jokowi begitu. Tapi maksudnya saya yakin itu menampilkan ketegasan. Orang juga bertanya kan, ini Pak Jokowi lagi pencitraan apa emang aslinya begini gitu. Nah terus kemudian di debat keempat itu diubah sama Pak Prabowo. Belum apa-apa udah ngegas. Dia menampilkan sosok yang asli. Jadi ada tujuannya memang. Saya menilai di debat pertama Pak Prabowo itu berusaha untuk mengambil suara dari swing voters. Walaupun saya akan bicara nanti tentang swing voters. Sementara Pak Jokowi berbicara untuk loyalisnya. Ya. Sementara di debat keempat dibalik, Pak Jokowi bicara untuk swing voters, Pak Pak Prabowo bicara untuk loyalisnya. Makanya dia kembali seperti itu. Walaupun memang di debat keempat Pak Jokowi kaget sih sampai putus rantai sepedanya kan. Tapi ya nggak apa-apa gitu. Itulah yang terjadi. Nah, sekarang swing voters itu sebetulnya sejak kita Pilgub Jawa Barat, Jawa Tengah, saya khawatir nggak ada lagi di Indonesia namanya swing voters. Yang ada silent voters. Jadi silent voters ini sebetulnya mereka udah punya pilihan, Tapi mereka tapi nggak mau diam-diam ngomong saja. dulu. Iya, Iya. diam-diam aja. Bahkan jangan-jangan pada saat disurvei pun mereka diam gitu. Dia belum menyampaikan. Nah inilah yang sebetulnya harus diantisipasi oleh kedua kubu. Apakah benar Pak Jokowi 60% elektabilitasnya? Apakah benar Pak Prabowo 60% elektabilitasnya? Kan dua-duanya ada yang ngeluarin 60% kan dua-duanya. Saya nggak kecilin salah satu lah. Nah itu yang harus disepakati. Nah pertanyaannya kan bagus. 7 hari ini konsentrasinya mau kemana? Iya. Kalau menurut saya konsentrasi ambil yang silent voters. Unidentified voters ini Identified tadi karena yang loyalis sudah lah. Sekarang kan Pasti begini. tidak akan berubah itu. Makanya kan begini tadi saya katakan. Saya keluarkan kartu sembako. Berarti Pak Jokowi mengakui sembako mahal nih. Ini kita kasih yang murah. Kalau yang loyalisnya kan bilang ini bagus ini untuk menolong ibu-ibu. Iya, Tapi iya. kan kalau di silence bisa aja mengkritisi yang lebih jauh. Kenapa Pak Jokowi baru lakukan sekarang? Sama seperti di Prabowo tadi pada saat Ya. mengeluarkan
janji tarif listrik akan diturunkan. Oke, dan selain itu kita juga harus perhatikan ya, bagaimana kasus-kasus OTT yang terjadi semakin dekat ke hari H. Ini kita juga lihat beberapa kasus yang terjadi terakhir ini. Kita akan coba nanti berhubungan dengan KPK, namun break dulu sekarang. Mas Hendriko melihat hal ini sendiri, bagaimana pendapat Mas Hendri sendiri? Memang kita tidak boleh mengkaitkan ini dengan politik, tapi kita tidak terlepas juga melihat H-7 jelang Pilpres tiba-tiba ada OTT seperti ini. Pendapat Anda bagaimana? Ya, kalau memang benar ini ada kaitannya dengan pemilu, ini adalah radikalisme demokrasi menurut saya. Kenapa saya katakan radikalisme demokrasi? Karena ini akan mengganggu jalannya demokrasi. Kalau memang ini benar-benar untuk pemilu ya. Makanya bagi-bagi amplop itu memang seharusnya tidak dilakukan. Cuma kan kadang-kadang juga terkadang ditangkap kamera, Pak Presiden juga suka begitu, bagi-bagi amplop. Maksudnya? Iya kan, bagi-bagi amplop ke rakyat gitu. Maksud saya budaya-budaya seperti itu sebaiknya janganlah dilakukan. Nah, terkait hal ini pasti akan berdampak kepada Golkar. Elektabilitasnya pasti akan terdampak. Akan terdampak? Pasti akan terdampak. Karena dari hampir semuanya pejabat terasnya kena kan. Dari Setnov, Idrus Marham, kemudian sekarang adalah Bowo, kemudian ada nama lagi Nusron Wahid. Sebetulnya saya juga terus terang miris sih, separtai sehebat Golkar ya melakukan ini, dan kemudian mereka kan dekat dengan lingkaran Pak Jokowi ya, harusnya bisa dicontoh revolusi mental yang dikeluarkan oleh Pak Jokowi. Jadi, tapi dari sisi TKN sendiri juga tidak terlepas bahwa terus mendorong agar semua transparan juga. Ya itu harus dilakukan, karena itulah yang harus dilakukan oleh TKN untuk menjaga suara supaya mereka bisa rebound kembali. Tapi saya percaya bahwa ini tidak merepresentasi TKN. Kejadian ini tidak merepresentasi TKN, makanya kalau saya di TKN, saya akan minta KPK bekerja secepat mungkin untuk membuka siapa borok sebenarnya yang ada, sehingga mereka TKN ini juga bisa lari lagi, bisa ngejar lagi gitu. Dari BPN sendiri bagaimana melihat hal ini? Ya, jadi begini Mas, di sini kan seperti yang saya sampaikan di awal tadi, memang betul-betul terlihat sisi-sisi kepanikan dari kelompok sebelah. Bahkan diduga bahwa ada namanya bagi-bagi uang di situ, ada money politik di sana. Nah, inilah bedanya dengan BPN. BPN justru rakyat dan masyarakatlah yang menyumbangkan kepada Pak Prabowo dan Sandi. Nah, terlihat bahwa kemenangan sudah di depan mata. Perubahan juga sudah akan segera terjadi di April 2019 nanti. Oke, coba Mbak Linda sendiri bagaimana meng-counter statement ini? Yang pasti kalau panik, ya 02 yang sangat panik, ya kan? Karena sampai ke hari ini tidak ada yang signifikan dari elektoral maupun elektabilitas itu sendiri. Dan yang paling memprihatinkan kami adalah, yang paling memprihatinkan adalah bagaimana rakyat itu makin menderita. Kenapa? Karena dengan identitas politik seolah-olah ini untuk nauzubillah min dzalik, saya punya grup, itu tulisannya mereka menyumbang ke 02, itu bukan menyumbang untuk Prabowo, tapi untuk jihad. Nah, ini yang kami tegaskan, saya katakan di sini kepada masyarakat, pilih yang mana? Pilih kemunafikan yang seolah-olah ini demi kemaslahatan, tapi ternyata malah diambil alih seperti itu. Artinya terkait apa? dengan tadi, misalnya salah satu contoh kasus yang kita bahas di awal tadi, ini bagaimana TKN melihat hal ini? Iya, yang pasti ini adalah satu tantangan dan kami katakan adalah gurita. Suka tidak suka, pada saat ini semua kecuali Gerindra itu kan saat ini bersama Pak Jokowi, ya kan, di era 2014 sampai 2019 ini. Artinya tidak semua partai-partai itu bersih dari korupsi, bersih dari oknum-oknum koruptor dan sebagainya. Banyak sekali juga oknum-oknum yang memang ingin merusak kinerja maupun popularitas dari Pak Jokowi itu sendiri. Tapi yang kita salut dari posisi Pak Jokowi dengan gurita-gurita yang mencerabik, tapi dia bisa melakukan banyak hal, infrastruktur, ya. Ya, tapi ini kan tadi dikatakan juga mempengaruhi elektabilitas salah satu partai juga karena terkait dengan kasus ini. Apakah tidak khawatir akan hal itu sendiri? Kalau kami tidak, karena saat ini kita paham bahwa masyarakat sangat cerdas dan kita juga paham bahwa Pak Jokowi dari tubuhnya sendiri pun sudah menyatakan bahwa anti korupsi sekali. Kalaupun misalnya akan ada gejolak untuk di TKN, kita pastikan ada sesuatu yang untuk dalam arti kata bolong-bolong itu kita tutupi. Gimana mau sebut anti korupsi, orang lingkaran dekatnya aja semua kena. Loh, sekarang Taufikur Rahman saja itu dari PKS, ya kan? Belum lagi yang kemarin Sapi itu dari mana? Demokrat itu rata-rata juga banyak. Semua partai semua ada isinya. Tapi kalau kita lihat Sapi PKS, dulu, ya kan? Dulu, iya. Enggak, maksud saya gini loh. Kita lihat
dari polling KPK, partai mana yang paling banyak melakukan korupsi? Itu ada, ya kan? Dan yang paling utama, korupsi adalah PR kita bersama. Ya, bisa baca. Di indeks di kubu sebelah lo malah. Loh, indeks yang mana? Ya kan, indeks yang mana? Dan sekarang di sini banyak sekali yang saat ini saja survei itu nauzubillah itu hoaxnya luar biasa. Ternyata pada saat di cross check nggak ada dan dikatakan. Maksudnya? Ya kemarin beberapa survei yang mengatakan bahwa kubu 02 menang, ternyata pada saat di cross check di ke luar negerinya, mereka tidak pernah melakukan survei itu di Indonesia. Nah ini kan sekarang hoax dan yang namanya korupsi itu dua-duanya sama buruknya. Dan ini yang merusak anak bangsa. Dan lihat BPN juga harus paham bahwa punya juga tanggung jawab moral kepada generasi bangsa kita. Oke, saya potong di sini dulu kita. Ya, bagaimana Fasko? Kayak gini-gini justru malah memecah belah persatuan bangsa. Pada saat orang menyampaikan informasi, ini diciptakannya disampaikan itu hoax. Nah, ini yang pencipta hoaxnya sebenarnya menyampaikan hoax itu gitu loh. Banyak informasi tidak bisa terbantahkan. Ratna Sarumpait itu jelas. Ratna Sarumpait lagi. Ratna Sarumpait itu BPN kita korban, Mbak. Aduh, korban dari mana? Kadang-kadang kalau misalnya memang betul bukan itu dilakukan, nggak mungkin dong langsung ujung-ujungnya preskon. Itu sudah lupakan. Tapi sekali lagi PR terbesar kita adalah jangan pernah menggunakan bahasa itu terus gitu loh. Politik identitas, karena politik identitas maupun hoax dan korupsi itu adalah musuh bersama dan itu bukan saja merusak pada orang-orang tertentu, tapi saya melanjuti soal hoax tadi, dan ini kaitannya dengan tayangan yang kami hadirkan berikut ini, bagaimana mendekati hari H pencoblosan, kita lihat bagaimana begitu panasnya persaingan antara kedua kubu. Kita lihat dalam tayangan berikut ini, baik dari kedua belah pasangan calon. Dihujat, dihina-hina, saya juga diam. Tetapi hari ini di Jogja saya sampaikan, saya akan lawan. Ingat sekali lagi, akan saya lawan. Kau adalah polisinya rakyat, seluruh rakyat Indonesia. Kau tidak boleh mengabdi kepada segelintir orang, apalagi kau membela antek-antek asing. Apalagi kau bela-bela antek asing. Oke, tapi sejauh apa sebenarnya kekhawatiran dari kedua belah pihak mendekati hari H? Saya tanya ke BPN dulu. Ada tidak dikhawatirkan atau semakin pede justru mendekati hari H? Ya, alhamdulillahnya Mas, kita makin mendekati hari H ini kita semakin pede dan semakin terlihat dukungan yang lebih memutarkan bola salju itu ke depannya. Nah, tapi yang kita khawatirkan di sini adalah jangan sampai terjadi kecurangan-kecurangan dengan perangkat-perangkat yang dimiliki oleh penguasa. Nah, jangan sampai juga seorang wasit-wasit yang kalau kita bicara ibarat pertandingan bola, jangan sampai wasit pun ikut bermain. Kalau misalnya wasit ikut bermain, penonton pasti akan turun di situ. Oke, tadi soal perangkat-perangkat. Apa kecurigaan dari BPN sendiri terhadap perangkat-perangkat yang ada di dalam Pilpres nantinya atau Pileg nantinya? Ya kan banyak sekali dugaan, kayak beberapa kali terjadi dugaan-dugaan bahwa perangkat-perangkat aparat negara pun diduga juga ikut diberikan arahan-arahan yang kita sama-sama tahu pada saat isu-isu yang beredar itu. Nah, ini jangan sampai terjadi. Alhamdulillah kemarin Pak Panglima ABRI juga sudah memberikan statement bahwa tentara tidak akan netral dalam pemilihan umum nanti. Tapi mobil tentara dipakai oleh BPN. Maksudnya? Oke, coba kan? Dijelaskan lagi coba. Ya sekarang gini ya, apa yang dikatakan oleh sahabat saya ini sangat sama-sama benar-benar merusak anak bangsa sekali. Artinya barusan tadi dikatakan adalah delegitimasi terhadap KPU yang sebagai lembaga negara kita, satu-satunya lembaga negara kita yang memang akan menyelenggarakan. Yang mendelegitimasi KPU siapa? Ya, tadi kecurangan-kecurangan. Terus dikatakan sudah banyak sekali potensi. Sudah kembali, saya sekarang lagi diam. Sekarang saya bicara tolong diam. Hormati saya, oke? Dan sekarang gini loh, Anda sangat panik sekali. Jadi di sini tolong lihat masyarakat, ya kan? KPU sudah begitu sangat independennya, oke? Lembaga survei 7 mengatakan 01 itu jauh sekali dengan 02. Nah, belum lagi masyarakat kita, program-program yang diberikan kepada masyarakat itu berpihak semua kepada rakyat. Termasuk juga apa? Yang dulu kita, yang namanya mengurus sesuatu, itu rangkaian birokrasinya tuh panjang sekali. Saat ini
dipotong. Bagaimana TKN menjamin proses pemilu nantinya di tanggal hari H ini bisa tadi lepas dari kecurangan atau tudingan kecurangan tadi? Komitmen TKN di awal ya tidak hanya Pak Jokowi Ma'ruf Amin. Kami semua termasuk saya Erlinda menjamin bahwa yang paling utama adalah persatuan kesatuan bangsa kita. Yang paling utama adalah kedamaian semuanya. Untuk apa suatu pemenangan tapi nanti ada kisruh. Dan yang paling kita memperhatikan adalah orang-orang yang nantinya tidak bisa menerima kemenangan 01 itu mengatakan delegitimasi. Apalagi dengan segala hormat, Bapak Amin Rais itu orang yang sangat kita kagumi, tapi mengatakan super power people power akan melakukan hal-hal buruk. Dan ditambah lagi dengan segala hormat juga kepada Pak Hasim Jojo Hadikusumo, mengapa Anda orang yang begitu hebat akan melaporkan ke luar negeri? Ini negara kita. Negara kita harusnya benar-benar negara yang tidak ada intervensi dari negara lain. Sementara BPN selalu mengatakan jangan ada intervensi dari asing-asing. Nah, waktunya sudah sedikit sekali. Closing statement dari BPN sekarang, singkat saja. Ya sudah, jadi gini Mas. Yang dilakukan sama BPN 02 ini adalah kita sekarang betul-betul merangkul kemenangan yang akan terjadi sebentar lagi. Nah, kita mengantisipasi segala macam kecurangan-kecurangan yang kemungkinan juga akan dilakukan, kita perkecil kemungkinan-kemungkinan itu. Mudah-mudahan ke depan 2019 ini tanggal 17 April rakyat betul-betul terbuka hatinya yang menginginkan perubahan coblos Prabowo Sandi. Tapi bakal menjamin akan damai juga dari BPN ya? Harus damai. Harus damai ya? Selama tidak curang ya. Oke, nah ini dia nih kata ancaman lagi kan? Terakhir saja singkat Mas Henry, bagaimana untuk bisa melihat dari hari H ini sendiri? Tadi sudah ada kata curang, kemudian kata mengenai legitimasi. Nah, bagaimana dengan Mas Henry di sini melihatnya? Jadi yang jelas memang atmosfer yang terjadi hari ini tidak sama dengan terjadi di 2014, baik itu untuk Prabowo maupun untuk Pak Jokowi. Yang saya miris nih, sebetulnya BPN dan TKN selalu memperdebatkan tentang hoax, selalu memperdebatkan tentang people power misalnya. Tapi yang disasar oleh masyarakat sebetulnya yang ditunggu adalah program-program yang ada kaitannya dengan ekonomi, program-program yang ada kaitannya dengan hukum. Apa mungkin ini adalah strategi juga sebenarnya karena mendekati hari H? Ya, makanya mereka tunggu itu sebetulnya. Mereka menunggu hal-hal yang memang terkait dengan perut mereka. Tapi ya itu tadi, jangan sampai blunder. Jadi sudah dijanjikan kemudian ternyata tidak terjadi. Apalagi kalau misalnya ternyata yang dijanjikan itu seperti pengakuan bahwa memang ada kegagalan selama pemerintahan. Itu menurut saya yang mesti hati-hati. Makanya tadi saya berkali-kali kasih contoh kartu sembako. Kartu sembako itu harus hati-hati komunikasinya. Jangan kemudian bicara bahwa kartu sembako ini untuk kepentingan ibu-ibu agar bisa belanja sembako murah. Nah, bagaimana BPN sendiri? Makanya artinya itu melegitimasi bahwa selama pemerintahan Pak Jokowi sembakonya mahal, makanya dia keluarkan itu. Nah, selama ini ngapain aja? Nah, makanya hati-hati, saya kasih masukan ke makanya TKN. kalau di kami. Sorry ini maaf nih, ini konsisten Mbak. Dari BPN sendiri yang perlu diingatkan? Yang perlu diingatkan itu tadi. Yang pertama adalah masyarakat kalau memang sudah yang disasar adalah the silent voters, maka tidak perlu lagi gebrak-gebrak meja. Kembali aja ke Prabowo yang seperti biasa. Anyway, ini adalah pertandingan klasik ya. Penentunya menurut saya justru ada di wakilnya antara Ma'ruf Amin dan Sandi Uno. Sandiaga Uno. Baik. Kita lihatlah nanti kita. Baik, terima kasih Mas Henry, Mas Vaskom, Mbak Elina, terima kasih Pak. malam ini dalam special report dan kami sudahi tentunya dialog di malam ini. Saya Tommy Cokro mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Kita ketemu lagi di segmen berikutnya. Kita pamitan dulu dengan tamu-tamu di sini. Baik. Terima kasih. Terima kasih.